Laporkan untuk Anda. Halo, rekan Fajar. Iya, halo rekan Sari. Baik, rekan Fajar, bisa diceritakan bagaimana duduk perkara rumah warga Kota Tegal yang tiba-tiba dipagar dan digusur? Ya, terima kasih Sari. Jadi peristiwa ini bermula pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025. Nah, ini tiba-tiba ada seorang pemilik rumah melalui kuasa hukumnya melakukan pemagaran sebuah rumah yang berada di Jalan Salak 2, Kelurahan Keraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Jadi seseorang ini melakukan pemagaran rumah karena merasa memiliki sertifikat tanah atas rumah tersebut. Pemagaran dilakukan oleh kuasa hukumnya dan ditemani oleh aparat dari Satpol PP Kota Tegal dan kemudian para penghuni di rumah ini diminta untuk keluar atas dasar yang melakukan pemagaran memiliki sertifikat hak milik (SHM) dan akta jual beli. Dan kuasa hukum seseorang yang melakukan pemagaran ini, Pak Jeffrey ini melakukan pemagaran karena kliennya atau pemilik rumah, pemilik sertifikat tersebut mengaku telah memberi rumah sejak 21 tahun lalu pada 2004. Jadi itu awal mula duduk perkara dari peristiwa ini. Dan kemudian ada 4 orang yang tinggal di rumah tersebut, itu diantaranya ada Kus Hayatun usia 65 tahun, kemudian ada Syafi'i usia 72 tahun, lalu ada Saiman usia 59 tahun, dan Farihatun usia 57 tahun. Akhirnya mau tidak mau mereka harus keluar dari rumah tersebut dan mengungsi ke saudaranya. Seperti itu, Sari. Baik, rekan Fajar. Lalu apa saja isi laporan penghuni rumah ke Polres Tegal Kota? Jadi penghuni rumah yang kemudian tergusur atau harus pindah dari rumah tersebut karena tidak memiliki sertifikat, dia sempat mendatangi Dewan ya, Ketua DPRD Kota Tegal Bapak Kusnendro, itu pada mendatangi Dewan pada hari Kamis 2 Oktober 2025, kemudian kemarin baru saja pada hari Senin 6 Oktober 2025, Kus Hayatun ini mendatangi unit 2 Satreskrim Polres Tegal Kota. Jadi dia melaporkan kepada Polres Tegal Kota atas peristiwa yang dialaminya. Salah satunya adalah pergusuran dan pengusiran secara paksa dari rumah tersebut. Dan Kus Hayatun juga masih mengaku bingung karena dia turun-temurun dari mungkin buyutnya tinggal di rumah tersebut sejak tahun 1887, dan tiba-tiba kemudian ada seseorang yang datang dan mengaku memiliki sertifikat rumah. Dan jadi Kus Hayatun melalui kuasa hukumnya Pak Agus itu melaporkan kasus tersebut ke Polres Tegal Kota atas pergusuran dan pengusiran secara paksa. Dan kemudian dari kuasa hukumnya juga melaporkan kepada Polres Tegal Kota bahwa saat pergusuran dan pengusiran tersebut ada aparat dari ASN ya, jadi Satpol PP ikut terlibat di peristiwa tersebut. Dan kemudian saat melaporkan ke Ketua DPRD Kota Tegal Bapak Kusnendro, juga demikian dilaporkan duduk perkaranya seperti itu. Dan dari Pak Kusnendro, Ketua DPRD Kota Tegal, itu menyampaikan bahwa Pak Kusnendro akan mencoba memediasi dan mencari titik tengahnya. Sebetulnya permasalahannya di mana? Seperti itu, Sari. Baik, lalu yang terakhir, bagaimana keterangan dari pihak penggusur, rekan Fajar? Nah, sementara dari pihak penggusur, melalui kuasa hukumnya Bapak Jeffrey ini mengatakan bahwa kliennya itu membeli tanah dan bangunan seluas 383 meter persegi sejak tahun 2004. Tetapi dia tidak bisa menempati karena ada satu keluarga yang tinggal di sana. Nah, kemudian setelah dia mencoba melakukan pendekatan dan
menawarkan adanya solusi tempat relokasi maupun tali asi, tetapi tidak diterima dengan baik. Akhirnya kliennya ini Pak Jeffrey akhirnya melakukan penggusuran dengan pemagaran dan pengusiran secara paksa dengan dasar dia telah memiliki sertifikat hak milik dan akta jual beli. Dan mereka melakukan pemagaran dan pengosongan dengan dibantu aparat dari Satpol PP, sehingga mereka berharap agar penghuni sebelumnya tidak kembali lagi ke tempat tersebut.